Saya serahkan kepada Pendeta Sandi. Silahkan Pak Sandi. Di mute, unmute. Oke. Selamat malam semua. Malam Pak. Ya, semua sehat ya. Selamat malam. Puji Tuhan Pak Sandi. Semua ada beberapa yang sudah vaksin ini, ya. Sudah Pak. Jadi, nah ini kita perlu rencanakan kamu kumpul ini kalau vaksin ya. Tapi harus jaga-jaga, tetap jaga. Ya, oke. Bapak Ibu, kita membahas tentang tema yang menarik ya, spiritualitas dan religiusitas. Beberapa orang itu memahaminya itu sesuatu yang berbeda, bertolak belakang, dan tidak ada hubungannya. Beberapa negara, terutama orang-orang yang lebih free thinker gitu ya, negara-negara yang lebih dalam tanda kutip lebih bebas itu mengatakan saya orang yang spiritual tapi saya bukan orang yang religius. Waduh. Saya pernah ketemu sama orang seperti itu ya di Eropa waktu itu. Saya ini spiritual tapi saya tidak religius. Saya juga oke. Apa maksudnya ya? Dia jelaskan dengan definisinya dia. Saya punya relasi dengan pencipta, tapi saya tidak pernah datang ke gereja ataupun ke tempat ibadah. Oh, gitu ya. Oke, kemudian muncul pertanyaan. Di Indonesia ini kan ada istilah taat beragama. Waduh, beragama ini maksudnya taat berspiritual atau berreligius gitu kan. Yang mana nih Pak? Itu ada isunya. Tapi sebelum masuk ke sana, saya mau share screen untuk materinya nih. Oke. Nanti bisa tanya jawab ya. Bisa lebih menggali lebih dalam pengalaman-pengalaman. Bapak Ibu saya mau tanya sebelum masuk ke sini. Diberkati dengan 50 hari kita berbagi pengalaman iman bersama dengan Tuhan yang bangkit. Apakah kita semua diberkati dengan jempol Ibu Lioni ya. Sangat Pak Sandi. Ini suaranya Bu Yani ya? Sari. Oh, Bu Sari. Oke. Jadi saya sih sebenarnya mau menggali juga dari kesaksian. Jarang gereja untuk membangun jemaat dan memberikan kesempatan jemaat untuk bisa saling membangun iman melalui kesaksian bersama yang disengaja. Dan kecenderungan kita orang GKI itu kalau disuruh kesaksian, sharing malah saat teduh. Ya itu memang gayanya kita. Ya. Dengan adanya kesempatan ini saya malah dihangatkan gitu. Iman saya dihangatkan. Saya nggak tahu Bapak Ibu bagaimana. Tapi iman saya dihangatkan. Nggak tahu ada kehangatan batin ya ketika mendengar kesaksian-kesaksian Bapak Ibu. Nggak tahu kenapa. Tapi saya mengalami kehangatan itu. Bapak Ibu begitu nggak? Saya diyakinkan bahwa betul bahwa engkau bangkit di dalam setiap kehidupan. Di dalam setiap konteks yang berbeda-beda. Luar biasa loh. Berbeda-beda. Nggak ada yang sama loh. Luar biasa. Saya dihangatkan oleh itu. Mari kita bergereja saling menghangatkan iman kita. Ya, supaya kita itu bisa meneguhkan orang-orang ya dengan kesaksian kita walaupun kita masih dalam proses. Ini dia. Bapak Ibu ya. Saya bersyukur untuk semua ini ya. Oke. Teman-teman siapa yang kenal dengan orang ini? Dani kenal kan? Siapa? Melva.
Oh, siapa tuh? Aku belum Ah, ngomong loh. Aku belum ngomong loh Pak Sandi. iya, Tante saya. Nurani, Tante Nurani tuh. Oh Aku iya. belum. Bener Ini bukan siapa aku. nih? Ini siapa ini? Nggak tahu. Siwon apa bintangnya Indomie itu. Betul, Super Junior SJ katanya. Dari Korea. Tahu? Dia Anaknya ditanya Korea. sama seorang reporter. Dia kan salah satu ngetop itu, ya, top. Salah satu top. Bahkan dia pernah jadi top nomor satu dari top 10-nya Korea, ya. Dia orang yang sangat rendah hati dan sebagainya. Ditanya sama reporter, setelah kamu jadi artis, kamu jadi apa? Dia nggak sungkan-sungkan ngomong gini, saya mau jadi misionaris. Kaget reporternya loh. Misionaris apa? Saya mau mengabdikan hidup saya untuk Tuhan saya, yaitu Tuhan Yesus. Dan saya mau mengabdikan seluruh hidup saya untuk jadi misionaris. Luar biasa ya. Saya bilang, dan teman-temannya di sekitarnya mengatakan bahwa Siwon ini adalah orang yang taat beragama. Ya, hari Minggu dia nggak pernah mau syuting. Hari Minggu harus ke gereja. Ya, sibuk sekali jam terbangnya dia. Dimanapun dia berada, kalau dia konser Minggu dia ke gereja. Ya, jadi untuk berbakti, dia ini taat beragama. Ya, banyak artis juga taat beragama. Ya, banyak banyak kita juga taat beragama. Apa sih artinya taat beragama, Pak? Ya, istilah itu sangat umum bagi kita. Orang ini taat beragama. Ya, apa sih artinya taat beragama? Saudara-saudara sekalian, mari kita check up nih. Ya, check up dulu ya. Apa yang kita perlu check up? Check upnya ini dulu. Dengan pertanyaan. Menurut Anda secara pribadi, apakah arti dari spiritualitas itu? Saya nggak perlu ditanya, tapi coba dipikirkan dulu. Supaya ini memanaskan pikiran kita. Ya. Engine-nya dipanasin dulu nih sebelum kita berjalan ya. Apa sih artinya spiritualitas itu? Yang kedua, coba buat definisi spiritual itu. Spiritualitas menurut versi saudara. Menurut saya spiritualitas adalah kalau saudara mau berbagi dengan ngetik di chat, nggak apa-apa ya. Supaya berinteraksi maksudnya nih. Nggak tidur gitu loh. Maksudnya gitu ya, maksudnya. Supaya berinteraksi ya, berinteraksi. Apa sih definisi? Oh, kita perlu membangun spiritualitas. Oke, spiritualitas itu apa? Kerohanian. Kerohanian itu apa? Apakah hanya urusan sama dunia roh? Makanya disebut dengan kerohanian. Saya ini rohaniawan di KTP. Waktu mau vaksin, Bapak ini rohaniawan ya? Iya, rohaniawan. Apa sih rohaniawan itu berarti orang yang bekerja di dunia rohani gitu. Apa ya? Ke spiritualitas. Yang ketiga. Nah, ini dia. Coba amati siapakah di dalam gereja GKI Wiyung ya yang spiritualitasnya paling baik. Ayo sebutkan. Jangan sebut di sini ya. Dalam hati aja. Siapa dan alasannya. Nah, yang keempat. Ini pertanyaan untuk memanaskan kita. Yang keempat. Menurut saudara, apakah spiritualitas berbeda dengan religiusitas? Dia taat beragama, Pak. Kok bisa? Dia rajin ke gereja tiap minggu. Terus ada orang begini, iya dia rajin ke gereja tiap minggu, tapi belum tentu rohaninya bagus. Hah? Kok gitu, Pak? Iya, karena spiritualitas beda dengan religiusitas. Oh ya? Oke. Supaya kita nggak pusing ya dengan dua ini, mari kita lihat Alkitab kita. Matius pasal 5 kita buka.
Matius pasal 5 ayat 20. Saya akan bongkar beberapa ayat dari Matius menjadi acuan kita ya. Bapak Ibu, sekali lagi kita mendasarkan istilah spiritualitas dan religiusitas mulai dari Alkitab, terus dengan rumusan yang GKI buat ya, supaya karena kalau bicara spiritualitas dan religiusitas sangat luas, kompleks nanti. Tapi kita mengerucut pada itu supaya nanti kita bisa lebih clear gitu ya. Coba baca. Sekarang saya minta tolong Ibu siapa ya? Tolong Pak Dani, tunjuk Pak Dani. Saya di sini cuman yang keluar cuma 6 ini, 6 apa? 6 layar ini. Silakan Pak Dani. Ditunjuk Pak Dani. Nanti Ya, kita bergantian. Mungkin dengan Bu Tintin. Oh, Silakan. Bu Tintin. Bu Tintin ini tinggal di mana ya? Halo, Bu Tintin. Di Taman Wisata Regensi. Oh, ya. Di Bangkingan. Oke. Sehat-sehat Bu Tintin. Matius 5. Sehat Pak, puji Tuhan. Matius 5 ayat 20 Bu Matius Tintin. 5 ayat 20. Iya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kami tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Waduh. Gini ya ayatnya ya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu di kayu sune tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Waduh. Wah, ngeri nih. Kan kemudian ada bertanya, Pak, saya nyampe level itu aja nggak bisa, apalagi lebih benar. Apa maksud Tuhan Yesus nih? Pertanyaan kemudian, apa sih yang disebut dengan ini? Hidup keagamaan. Hidup keagamaan dalam konteks ini adalah segala yang terkait, perhatikan Bapak Ibu, segala yang terkait dengan keyakinan dan relasi seseorang dengan Tuhannya, yaitu aspek internal. Dalam hal ini spiritualitas. Spirit. Ya, spirit itu sesuatu, spiritus, spirit, sesuatu yang tidak, pneuma, sesuatu yang tidak kelihatan, pneuma. Serta juga perilaku berupa segala pengabdian dan ketaatan terhadap keyakinan itu. Perhatikan. Perilaku berupa segala pengabdian dan ketaatan terhadap keyakinan itu, yaitu aspek eksternal di luar. Ini disebut dengan religiusitas. Jadi spiritualitas itu adalah relasi, keyakinan, dan relasi seseorang dengan Tuhan. Religiusitas adalah perilaku berupa segala pengabdian dan ketaatan terhadap keyakinan itu. Nah, dari sini kita melihat ini sinkron dengan apa yang dijelaskan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, dengan dua definisi ini. Apa itu keagamaan? Hidup keagamaan menyangkut dua ini. Jadi nggak boleh dipisahkan bahwa hidup keagamaan hanya religiusitas, tidak boleh. Hidup keagamaan hanya spiritualitas, tidak boleh. Dua-duanya harus ada dan perlu ada. Dan itu adalah kehidupan keagamaan yang utuh. Maka Bapak Ibu, mengapa hidup keagamaan kita harus lebih benar? Nah, ini dia repot nih. Pak, kalau gitu contoh ahli Taurat, contoh yang tidak benar dong dari hidup keagamaan. Betul. Kenapa itu jadi contoh yang tidak benar? Ayo kita buka Alkitab kita. Sekarang lanjutkan. Pak Dani tolong menunjuk kita membaca ini. Satu orang satu.
Silakan supaya terlibat semua. Ya, berarti Matius 23 ayat 1 sampai 7 ya Pak Sandi ya. Iya, betul. Oke, berarti yang ayat 1 Bu Sari, ayat 2 Kak Melva, ayat 3 Bu Nini, ayat 4 Pak Okstan, ayat 5 Bu Leoni, ayat 6 Pak Sigit, ayat 7 Pak Budi. Oke. Terima kasih semua terlibat ini. Seperti perjalanan 50 hari semua terlibat. Ini baca terlibat. Saya bersyukur nih dengan Wiyung. Semua terlibat. Itulah kehidupan iman, harus terlibat ya. Silakan. Silakan. Ayat 1. Bu Sari. Matius 23 ayat 1, maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya. Ayat 2. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ayat 3. Oke, kursi Musa di sana berarti kenapa menggunakan kata kursi? Kursi itu adalah sebuah simbol dari pemangku agama. Apa artinya pemangku agama? Dialah yang mengukur keagamaan umat dan kehidupan umat. Itu pemangku keagamaan. Maka pemangku disimbolkan dengan kursi. Kenapa kemudian dihubungkan dengan Musa? Kenapa, Melva? Kira-kira aja. Karena Kenapa? pada saat itu Musa yang Kenapa? Silakan. Boleh Bu Nurani, boleh. Silakan Bu Nurani, Melva, nggak apa-apa. Kita diskusi. Apa? Silakan Tante bisa membantu saya. Oh, silakan tantenya Melva, tolong membantu ponaannya. Tante paku. Loh, malah nguyu ya. Silakan, Melva dulu, nanti tantenya. Musa adalah pemimpin bangsa Israel. Betul. Jadi dia yang awalnya dipilih oleh Tuhan untuk memimpin. Jadi aku pikir sih itu kursi itu kayak udah paling tinggi Musa deh. Itu aja sih. Betul. Kata kursi itu adalah pemangku. Jadi dia yang ditetapkan secara resmi untuk mengukur dan memimpin kerohanian umat. Itu kursi. Ya, seperti kursi presiden, ya. Kursi presiden berarti dia menduduki jabatan tertentu. Nah, orang-orang Farisi memang dan orang-orang tadi itu ditunjuk untuk melakukan itu. Jadi ada resmi nih, pemangku, ya. Tetapi kenapa dihubungkan dengan Musa? Ingat, standar kehidupan agama orang Yahudi adalah Tauratnya Musa. Maka kenapa dihubungkan dengan Musa? Musa ini punya otoritas yang luar biasa di kehidupan orang Israel dan Yahudi. Siapa yang memimpin bangsa Israel keluar? Siapa yang membentuk satu umat bernama Israel? Siapa yang diberikan hukum untuk bangsa Israel? Semua Musa. Kursi Musa ini adalah kursi yang berotoritas untuk menentukan kehidupan kerohanian. Itu ya. Oke. Ayat ketiga. Ayat 3, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Wah, pedes ini ya, pedes banget ya. Ajarannya, ini kan, tapi hidupnya, Yang diikuti ajarannya, jangan hidupnya, gitu. Ajarannya, bagus, nggak ada yang salah. Tapi kemudian hidupnya kok berbeda dengan apa yang diajarkan. Nah ini ayat 4. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Wah, ini bahasa mertua saya nggak cengli. Bahasa mertua saya nih. Enak aja. Ngasih orang begitu, ini dia sendiri nggak gitu. Waduh, kok begitu ya? Ayat 5. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang.
mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Waduh. Untuk apa ya tujuannya? Dilihat orang. Supaya disanjung orang. Disanjung orang. Dalemannya kita nggak tahu. Nanti kita lihat dalemannya. Oke, dalemannya ini Tuhan Yesus bongkar ya. Oke, ayat 6. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Waduh, untuk dilihat orang lagi. Dan duduknya di depan lagi ya. Dilihat orang lah duduk di depannya. Oke, selanjutnya. 7. Siapa 7? Silakan Pak Budi. Ayat 7. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil nabi. Waduh. Disanjung. Jadi, ini pertanyaannya nih. Religiusitasnya rasanya kelihatan luar biasa ya. Tapi apakah betul-betul spiritualitasnya benar ya di mata Tuhan ya? Nah ini dia. Hanya Tuhan yang melihat hati dan kedalaman. Maka Tuhan yang melihat hati dan kedalaman itulah yang membongkar. Wah luar biasa. Mungkin kita nggak bisa bongkar. Mungkin orang lain tidak bisa bongkar hidup kita. Tapi Tuhan bongkar hidup kita. Dengan melihat apa yang ada di dalam. Bapak Ibu. Jadi Matius pasal 2, 3 ini menegaskan juga Tuhan Yesus tidak melihat yang di luar saja. Tapi apa yang ada di dalam. Itulah religiositas dan spiritualitas. Utuh. Ya. Nah, Pak Dhani tolong dibagi juga nih. Melanjutkan tadi. Apa yang Tuhan Yesus bongkar, ini yang Yesus bongkar. Silakan. Ini ada 4 ayat lagi dibagi. Iya, ayat 23 Bu Nurani. Ayat 25 Bu Elizabeth. Ayat 26 Bu Lolita. Ayat 27 Bu Erlisa. Oke, terima kasih. Ada 27, Pak. 28. 28 maksud saya. Iya. 28, terima kasih. 28 Bu Erlisa. Ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dan selasi, hadas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Luar biasa ini ya Tuhan Yesus ya. Apa? Yang satu apa? Harus dilakukan. Yang lain? Jangan diabaikan. Jangan bilang gini Pak, yang penting Tuhan Yesus tahu hati saya. Ya, urusan masalah persembahan itu nggak usah lah. Yang penting hati saya kan saya persembahkan. Rasanya nggak begitu ajaran Tuhan Yesus. Yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Itu utuh gitu loh. Pak, yang penting saya datang sama Tuhan. Ya saya nggak usah ke gereja. Nggak usah berbakti. Itu formalitas. Nanti dulu. Yang satu dilakukan, yang satu ada, yang lain jangan diabaikan. Gitu. Ya, ini utuh. Tuhan Yesus tidak mau sempalan. Tuhan Yesus tidak mau potongan, perlu utuh. Spiritualitas dan religiusitas. Berikutnya ayat berikutnya. Ini menarik ayat-ayat ini. Ayat 25. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerasusan. Bapak Ibu pernah makan bakso? Misalnya baksonya bagian luarnya bersih tuh mangkoknya, tapi dalamnya masih ada bekas saus. Makan atau tidak? Jijik. Jijik ya.
Bayangkan betapa jijiknya kerohanian itu. Kerohanian orang ahli Taurat, maka disebut munafik karena apa? Luarnya bagus, dalamnya kotor. Mereka membersihkan bagian luarnya aja. Ingat sekali lagi, Tuhan Yesus tidak bilang lu luarnya juga harus bersih. Betul, tapi jangan lupa bersihkan juga bagian dalamnya. Tuhan Yesus tidak mengatakan begini, gak usah bagian luarnya, gak usah bersih, yang penting bagian dalamnya. Gak begitu. Dua-duanya harus kita perhatikan dengan baik. Masalahnya bagian dalam gak kelihatan. Dan kadang-kadang orang juga gak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Bagian luarnya orang tahu. Nah, Tuhan Yesus mengatakan yang satu jangan diabaikan, yang satu juga jangan diabaikan. Bagian luar dan bagian dalamnya. Ayat berikutnya. 26. Silakan. 26. Bu Lolita masih mute. Oke. Silakan. Orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Nah, Tuhan Yesus memberikan semacam tips. Oke, kalau kamu membersihkan sesuatu, hidupmu, mulai dari mana? Sebaiknya jangan mulai dari luar. Mulailah dari dalam. Tapi jangan lupa, kalau dalamnya dibersihkan, luarnya juga bersih. Gitu loh. Ya. Nah, ayat 27. Ayat 28. 28, maaf. 28, Pak. Iya. Nggak apa-apa, mulai dari ayat 27, Bu Elisa. Ayat 27. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Ayat 28, demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Berarti saudara-saudara ini sudah sangat jelas ya melalui ayat-ayat ini. Tuhan Yesus merindukan kehidupan kerohanian kita, atau kehidupan keagamaan kita, atau kehidupan kekristenan kita yang utuh. Spiritualitas, religiusitas, baik yang di dalam maupun yang di luar. Bapak Ibu, saya mencatat demikian. Hidup keagamaan haruslah sehat, yaitu kuat relasi di bagian dalamnya dan berwujud benar di bagian luarnya. Kesehatan hidup keagamaan harus selaras antara yang luar dan yang dalam. Makanya sekali lagi bolak-balik saya tekankan ini kepada setiap jemaat GKI Wiyung Royal Resident. Visi kita apa? Menjadi gereja yang sehat, otentik, dan berdampak. Kata sehat itu mendahului. Otentik itu lebih cenderung, saya katakan gitu ya, lebih cenderung bobotnya kepada bagian dalam kehidupan. Sedangkan berdampak adalah lebih condong kekuatannya pada sisi bagian luar. Tetapi tidak boleh salah satu kita lakukan, yang lain kita abaikan. Berarti tidak sehat. Maka Bapak Ibu, penting sekali untuk kita membangun kerohanian yang utuh, tidak sempalan. Nah, orang banyak begini nih, saya mau jadi orang yang spiritual Pak, tapi nggak mau yang religius. Lu maksudnya apa? Saya tetap punya hubungan sama Tuhan, tapi saya nggak perlu datang ke gereja. Mana ya? Oke, saya buat pernyataan ini. Memang jauh lebih mudah mengukur dan mensurvei religiusitas seseorang ketimbang spiritualitas seseorang. Betul nggak? Betul. Berapa kali kamu datang ke gereja? 4 kali. Berapa kali kamu beri persepuluhan dalam setahun?
setengahnya 6 kali. Berapa kali kamu berdoa? 1 minggu 2 kali. Lebih gampang itu religiusitas diukur. Namun umumnya banyak orang sepakat nilai religiusitas bisa menjadi indikasi. Saya katakan bukan mutlak ya, tapi bisa menjadi indikasi dari tingkat spiritualitas seseorang. Dalam pengertian begini, religiusitas tidak dipisahkan dari spiritualitas. Spiritualitas tidak dipisahkan dari religiusitas. Kalau ada kata beradu atau berpadu, pilihnya yang mana? Harus berpadu. Yang bisa memisahkan itu jadi bingung sendiri nantinya. Saya mau sama Tuhan, tapi saya nggak mau ikut tradisi-tradisi dan aturan atau apa istilahnya, aturan pokoknya bebas. Kayaknya nggak bisa gitu deh. Saya gereja keliling-keliling, Pak. Saya melihat banyak orang gereja keliling-keliling yang tidak punya komitmen sama satu gereja, malah nggak jelas. Malah nggak jelas. Ya. Akarnya tidak jelas, komunitasnya tidak jelas, identitasnya tidak jelas. Tapi ada satu orang yang ya sungguh-sungguh ya berakar, bertumbuh dalam komunitas, itu jelas identitasnya. Tapi jangan dibandingkan dengan gereja mula-mula yang dikejar-kejar terus dibunuhin ya, akhirnya masuk ke bawah tanah. Wah itu dia aja nggak beribadah tapi tetap spiritual. Jangan dibandingkan dengan itu. Itu lain konteksnya. Atau dibandingkan dengan Cina di daerah utara yang berbakti tapi nggak boleh keluar suara, tahu ya? Itu ada satu komunitas di Cina bagian utara nggak boleh nyanyi keluar suara. Jadi kalau nyanyi Amazing Grace itu ngomong cuman mulutnya aja yang mangap-mangap, nggak boleh keluar suara. Ada peraturan pemerintah daerah itu seperti itu. Nah itu nggak ini Pak, tapi tetap spiritual. Jangan dibandingkan dengan itu. Ya. Nah saudara-saudara, kira-kira mana sisi yang religiusitas, mana sisi yang spiritualitas? Yang biru spiritual. Spiritualitas itu sebelah yang merah spiritual. Spiritual yang biru. Yang merah agama ini. Dong. Religius apa? Kerinduan. Iya. Ya, jadi ya. Enggak dong. Mana, Pak? Oke, baik sekali ini. Sekali lagi ya, apakah religiusitas dan spiritualitas bisa dibedakan? Bisa, tapi tidak boleh dipisahkan. Kalau dipisahkan nanti jadi berantakan malah. Nah, kalau ditanya yang merah lebih kepada indikasi religiusitas. Yang biru lebih indikasi spiritualitas. Ya. Tapi bayangin, kalau hidup keagamaan kita hanya merah, kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Tolong bisa respon saya. Tanpa ada yang biru, kira-kira kekristenan jadi apa? Keagamaan menjadi suatu kewajiban aja. Kewajiban, yang lain? Aktivitas, hanya kegiatan. Hanya aktivitas kegiatan, betul Bu. Yang lain? Palsu, betul. Tadi kata Tuhan Yesus, kalau Melva lebih halus ya daripada Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus bilang munafik. Ya ampun, ya munafik. Hipokrisi itu. Munafik. Apalagi? Coba bayangkan. Yang biru yang merah tanpa biru. Jadinya kayak gitu tadi. Munafik. Terus apalagi hanya aktivitas. Formalitas belaka kan gitu ya. Nah kebalikannya sekarang. Yang biru tanpa merah.
Ya kayak kita ini sekarang ya, Sepon ya. Lama-lama begini loh. Ini online ini lama-lama kebaktian di rumah memang ada kerinduan, tapi ya namanya manusia ya perlu kumpul ya gitu ya. Betul ya Melva ya? Perlu kumpul, jadi perlu ketemu, perlu ngobrol gitu loh. Ya Bu Sari ya. Jadi iya betul, saya punya kerinduan, hati saya serahkan, tapi ya tetap aja butuh kumpul gitu loh. Butuh hehe gitu. Butuh makanannya Bu Sinta dikonsumsi itu, rawon atau bakmo ya perlu gitu ya. Ada apa ya? Ada lain gitu loh, ada touch-nya gitu loh. Jadi bayangin yang biru tanpa merah, saya juga nggak bisa bayangkan kekristenan macam apa. Mencari kehendak Tuhan tapi tanpa rapat. Loh, gimana caranya? Padahal kita bersama-sama pelayanan, di dalam rapat kita mencari kehendak Tuhan. Rapat itu bukan untuk mengejar ambisi pribadi, maka perlu rapat. Rapat itu apa? Rapat itu mencari kehendaknya. Tapi bayangkan rapat tanpa mencari kehendaknya. Hancur itu gereja. Hanya untuk memperjuangkan kehendaknya sendiri, politik itu. Partai politik mungkin nantinya. Atau jadi apa ya? Jadi semakan ajang untuk mengadu ambisi. Bayangin, persekutuan atau gathering tanpa mau berbagi hidup. Wah, jadinya kayak gimana tuh persekutuan? Hanya klub sosial nanti. Kebaktian tanpa ada kerinduan jumpa dengan Tuhan. Waduh. Bisa jadi apa ya? Hanya formalitas, tradisi. Tradisi gereja tanpa ada kesadaran identitas. Dirinya ikut Kristus. Wah, nanti hanya agama, hanya tradisi. Pasti. Pasti itu. Semua tradisi. Baptisan tradisi. Ya tradisinya gitu Pak. Yang namanya jadi orang Kristen ya harus baptis gitu aja. Loh apa artinya? Untuk apa itu semua? Ya gitu memang dari dulu Pak. Gitu. Bapak Ibu, yang merah itu saya sebut dengan red bar. Yang biru saya sebut dengan blue bar. Dan dua-duanya penting di dalam kehidupan kita. Amin ya. Jangan melepaskan salah satu di antara mereka. Ya. Bapak Ibu, selanjutnya. Coba kita buka contoh. Ini yang lebih tarik perjanjian lama ya. Tuhan Yesus tadi ngomong. Nah, sekarang saya tarik ke perjanjian lama. Oke. Pak Dani, tolong minta teman membaca 2 ayat ini. 2 Tawarik 31 ayat 20 bisa dibacakan oleh Pak Liong. Ayat 21 bisa dibacakan oleh... Pak Leong lagi online. Oh, Pak Leong lagi online. Oke, baik. Terima kasih. Saya alihkan ke Pak Gatot. Bisa ayat 20. Pak Gatot. Halo, Pak Gatot. Pak Gatot. Oh, sepertinya tidak di tempat. Atau masih ada yang lain. Ayat 20 mungkin Bu Diana. Nah, ayat 20 Bu Diana. Apakah di sana Bu Diana ada Victor? Halo Bu Diana. Ada? Oh, enggak ada? Oh, ada. Oh, papanya Victor. Oh, Victor senior. Oke. Berarti 2021 Bu Diana dan Kosanjaya. Ya, gitu ya. Silakan. 2 Tawarik 31 ya. 31. 2 Tawarik 31 ayat 20 Bu Diana, ayat 21 Pak Sanjaya. Saya aja Pak Dani. Oh gitu.
Ya, mewakili Pak Sanjaya. Oke, silakan. 2 Tawarik 31. Ayat 20, Bu Din. Ya, sebentar. Mungkin saya sudah nemukan. Oh iya. Oh, ya. Berarti Pak Gatot ayat 20, Bu Diana ayat 21 ya? Di kamar mandi, Pak. Oh, iya. 2 Tawarikh 31 ayat ke-20 demikian difirmankan. Tuhan mendengar Hizkia dan membiarkan bangsa itu selamat. 2 Tawarikh, Pak. Iya, 2 Tawarikh, Pak. 2 Tawarikh 31. Maaf ya 31 ini ya. Ya, 20 ya. 2 Tawarikh ya, mohon maaf ya. Yang 20 ya. Benar. Tulisannya di ini, Pak. Benar, saya pakai Alkitab. Ya, demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Oke, ini baik ya. Perbuatan adalah sesuatu yang kelihatan. Oke, selanjutnya. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan. Perbuatan itu adalah dia melakukan apa yang baik, yang jujur, dan apa yang benar. Oke, kalimat selanjutnya 21, silakan Bu Diana. Ayat 21, dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah. Pelayanan terhadap rumah Allah itu kelihatan ya. Melayani di rumah Allah itu kelihatan. Selanjutnya. Dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah. Pelaksanaan Taurat itu ada aturan-aturannya kelihatan. Selanjutnya. Ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukan dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Wah, ini menarik sekali ya Bapak Ibu ayat-ayat ini. Yang dilakukan itu bersumber dari apa yang ada di dalam, yaitu apa? Semangat dia untuk mencari Tuhan. Kata mencari Tuhan itu salah satu kata kunci di kitab 1 dan 2 Tawarikh. Apa artinya mencari Tuhan? Ya. Sehingga hidupnya berhasil. Banyak orang sekarang tidak mencari Tuhan, tapi mencari dirinya sendiri, mencari kepentingannya sendiri, mencari ambisinya sendiri, tapi tidak mencari Tuhan, tidak membangun mezbah, ya, tidak menundukkan diri pada Tuhan. Orang yang mencari Tuhan berhasil, ini tadi catatan, dan mencari Tuhan adalah sesuatu yang mendasari dirinya. Apa itu mencari Tuhan? Mencari Tuhan, bukan Tuhan itu hilang. Mencari Tuhan adalah bersekutu dengan Tuhan setiap saat dengan kerinduan yang besar. Itu arti katanya mencari Tuhan. Seek the Lord, mencari Tuhan. Artinya dia membangun relasi dengan Tuhan setiap saat, ya. Setiap saat seek the Lord, ya, berjumpa dengan Tuhan setiap saat. Dan itu mendasari semua perilaku dan perbuatan hidupnya. Bapak Ibu, dan di dalam tata gereja kita, ya saya cepat aja, supaya Bapak Ibu juga tahu sebagai orang GKI. GKI punya tata gereja, dan tata gereja itu dibagi menjadi 4. 1, mukadimah. Mukadimah itu adalah pendahuluan. Yang kedua adalah tata dasar. Yang ketiga adalah tata laksana. Yang keempat adalah pedoman pelaksanaan. Nah, di dalam mukadimah ada kalimat ini luar biasa, tata gereja kita. Misi gereja dilaksanakan oleh gereja baik dengan mewujudkan persekutuan dengan Allah, perhatikan. Dan dengan sesama, bukan hanya itu, secara terus-menerus. Berdasarkan kasih maupun dalam bentuk kesaksian pelayanan. Jadi tata gereja kita memberikan semacam dasar bahwa orang GKI, kita, orang Kristen yang bergereja di GKI, perlu mewujudkan persekutuan dengan Allah, Bapak Ibu. Karena itu adalah spiritualitas kita. Tanpa itu, maka kita tidak akan mungkin bisa kuat dan bertahan, dan kita bisa mengalami kehidupan keagamaan.
dan kehidupan secara utuh. Tapi jangan lupa, persekutuan dengan Allah juga perlu diwujudkan dengan persekutuan dengan sesama. Nggak bisa dilepaskan. Ya, di dalam kasih dan di dalam kesaksian pelayanan. Saya memberikan catatan, gagasan ini jelas menekankan bahwa relasi dengan pribadi dan pribadi-pribadi adalah kunci spiritualitas GKI. Makanya kenapa orang GKI mangan orang mangan ngumpul. Apa maksudnya? Kita harus bersekutu bersama sebagai wujud persekutuan kita dengan Allah. Gitu Bapak Ibu. Ya. Penjelasan mukadimah. Oh, ini menarik sekali. Saya mengutip ini. Dalam kenyataannya misi gereja dibagi menjadi dua bagian besar yang tidak dapat dilepaskan satu dari yang lainnya. Pada satu sisi, dalam memperlakukan misinya, gereja mewujudkan persekutuan yang memberikan tekanan utama pada apa? Keberadaannya, identitas. Persekutuan membuat identitas kita kuat. Pada sisi lain, misi gereja itu diberlakukan oleh gereja dengan melaksanakan kesaksian pelayanan yang memberikan tekanan utamanya pada kekaryaan, sebuah tindakan nyata, dampak dalam kehidupan kita. Ini memberikan semacam penekanan bahwa ada bagian identitas, ada bagian dalam dan ada bagian luar. Ya. Dan dua-duanya penting dalam kehidupan kita. Saya memberikan tekanan begini. Tentulah keberadaan, saya sebut dengan kata spiritualitas, sangat menentukan kekaryaan atau religiusitas. Dan keduanya tidak bisa dipisahkan, teman-teman. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bisa tebak bagi orang GKI, hal pertama yang dicatat sebagai misi, di dalam misi, apa itu? Betul, kita mewujudkan persekutuan, betul kita mau mengupayakan anggota-anggota hidup dalam persaudaraan, betul kita melaksanakan kespol, betul kita memperjuangkan keesaan gereja, betul kita membangun tubuh Kristus, betul kita perlu meningkatkan pertumbuhan anggota, tetapi yang nomor satu yang menjadi utama, yang mewarnai semua ini apa? Itu. Mengembangkan spiritualitas yang berpusat pada hubungan yang hidup dengan Allah. Maka saya kasih apresiasi bagi GKI Wiyung yang mau berbagi tentang perjalanan 50 di dalam perjalanan 50 hari. Ya, tepuk tangan bagi kita semua ya, Bapak Ibu ya, yang sudah mau berbagi ya. Kasih simbol tepuk tangan aja ya. Tepuk tangan itu kan ada. Terima kasih untuk semua yang berbagi. Itu adalah kita sedang memberikan sharing tentang perjalanan kehidupan kita bersama dengan Kristus yang bangkit. Nah, itu menghangatkan dan memperkaya kehidupan kita. Baik, catatan spiritualitas bagi saya, yang lihat yang hitamnya saja. Ya. Spiritualitas dalam Kristus apa artinya? Bukan sekedar kristosentris, tapi kita ada di dalam Kristus. Kita bertumbuh di dalam Kristus. Itu menjadi PR kita, Bapak Ibu. Dan ini penekanan-penekanan saja. Kita perlu doing dan being. Being itu identitas, doing itu tindakan nyata. Karena kita adalah organisme, bukan organisasi saja. Tapi kita organisme. Organisme adalah sesuatu yang hidup. Ya, maka Bapak Ibu, ini kondisi hidup dalam Kristus dan terus menerus menjadi serupa dengan Kristus secara utuh. Mari kita terus menjadi murid Kristus, bertumbuh dalam Kristus, mengembangkan kehidupan yang berdampak, ya, bersaksi ke lebih banyak orang, dimulai dari 50 hari itu, bersyukur kita. Nanti nggak tahu siapa yang mau dibagikan kepada siapa lagi, terserah itu ya. Itu saya bayangkan ya, nanti 10 tahun yang lalu generasi muda kita, ketika ini ada rekaman, mereka bisa mendengar warisan iman kita. Waduh, itu luar biasa.
Luar biasa. Mereka akan mendengar, buset deh ya, 10 tahun yang lalu ya, ini bapak-bapak perintis GKI Wiyung punya kesaksian kayak begini. Saya lihat itu menjadi kekuatan. 10 tahun kemudian ya Pak? 10 tahun kemudian, sorry. 10 tahun yang lalu. 10 tahun kemudian. Anak cucu kita dengar kesaksian-kesaksian ini. Dan semua kita terlibat, 50 orang lagi, luar biasa ya. Biasanya sebelumnya saya setiap hari Senin kan ya, Pak Dani ya. Tapi luar biasa nih, 50 orang nggak ada yang sama, semua dilibatkan. Ayo terus kita membangun itu religiusitas, Bapak Ibu. Sesuatu yang disaksikan, tetapi itu lahir dari spiritualitas, perjalanan hidup kita bersama Tuhan. Gitu ya hubungannya. Maka butuh 5W. Untuk membangun spiritualitas yang utuh. Ya. Kerohanian yang utuh, spiritualitas dan religiusitas. Perlu pengajaran, perlu tindakan iman, word, walk, worship, we itu kita, dan witness. Witness itu apa? Kesaksian yang kita lakukan. Ya. Ini penting sekali, 5W ini. Untuk kita kerjakan bersama. Ya. Dan kekuatannya di we, yaitu tubuh Kristus kita ini. Untuk bisa membangun dalam firman, bertindak dalam gospel, worship, beribadah, dan kesaksian. Mari kita bangun ini bersama terus. Ya. Saya nggak tahu setelah 50 ini apa yang kita lakukan lagi. Mungkin proyek nyata kebaktian on-site mulai bertahap. Nanti kita bisa bangun proyek-proyek yang utuh ya. Merupakan wujud dari spiritualitas kita. Demikian Bapak Ibu dari saya. Silakan kalau ada yang mau memberikan respon, menggali dan mendalami, bertanya, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Pak Sandi. Nah, dari Bapak Ibu Saudara, ketika boleh bersama-sama kita belajar pada malam hari ini, silahkan jika ada yang ingin menanggapi, memberikan tanggapan, atau mau bertanya untuk lebih memperdalam bagian-bagian tertentu. Silakan Bapak Ibu. Silakan bisa langsung open audio saja. Unmute secara mandiri. Silakan. Kalau nggak ada yang bertanya, nanti Pak Sandi yang bertanya nanti. Oke, saya bertanya sederhana aja. Jelas nggak? Apa yang saya jelaskan kecepatan atau bisa menangkap utuh dan jelas? Silahkan. Ya, Pak Sandi. Ya, Pak Sutisno. Boleh dikatakan yang malam ini kita sama-sama pelajari adalah sesuatu yang tentang iman dan perbuatan berarti ya. Seperti firman Tuhan yang katakan, tunjukkan imanmu tanpa perbuatan, begitu ya. Dan ya di Timotius kalau nggak salah itu ya. Di Yakobus. Yakobus ya. Jadi Ibrani. Intinya di situ ya Pak ya. Ya. Iman sebenarnya seluruh Alkitab menekankan itu Pak Sutisno, tapi bahasanya lain-lain. Oke ya, kita bisa coba lihat ya. Ini Pak Sutisno bagus sekali. Supaya teman-teman bisa melihat Alkitab, baik Paulus, Yohanes, siapapun menggunakan bahwa yang namanya keimanan atau kekristenan itu harus utuh. Oke, kita geser dulu dari yang paling belakang. 1 Yohanes 3. Pak Sutisno tolong baca. 1 Yohanes 3. Ayat 18. 18 ya? Ya.
Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ini luar biasa kan? Sama Ya, sebenarnya. Dan dalam kebenaran. Kebenaran. Harus benar gitu. Maka kalau kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar, harus benar gitu. Tapi bukan hanya ngomong, tapi lakukan. Jadi utuh ya. Oke. Sekarang Yakobus. Mari kita buka Yakobus. Yakobus berapa, Pak? Yakobus pasal 1. Ayat. Ini supaya saya kita dipertajam aja di ayat sebentar. Tadi yang pernyataannya Pak Sutrisno itu. Oh, pasal 2, maaf. Ayat 17. 17. Demikianlah. Ya, silakan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Mati. Nah, itu bahasanya Yakobus, bahasanya Yohanes. Nah, bahasanya Petrus lain, tapi dengan pemahaman yang sama. Kita buka 2 Petrus. Dua Petrus pasal 1. Ayat 5, 6. 2 Petrus 5, 6, 7, 8. Waduh, ini siapa yang baca nih? Dapat berkat nih. Baca 3. Satu-satu. Oke, silakan satu-satu. Betul. Saya dulu. Yang kelima, ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Jadi perlu ada iman, tapi iman perlu ada kebajikan. Kebajikan itu apa? Kebajikan adalah perbuatan baik yang nyata. Perbuatan baik. Kata menambahkan itu bukan berarti iman kurang, bukan. Kata menambahkan itu perlunya iman, nah itu. Perlunya iman dan perbuatan baik. Perlunya. Jadi perlu satu paket iman dan perbuatan baik. Tapi bukan perbuatan baik, tapi apa? Pengetahuan. Perlu apa ya? Perlu pertumbuhan di dalam pengetahuan. Ayat yang ke-6. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, ya, dan kepada ketekunan kesalehan. Kalau orang yang punya pengetahuan wawasan tapi hidupnya nggak punya penguasaan diri, wah ini kan bisa repot, nggak utuh nanti, gitu, nggak sehat nih, ya. Ayat 7. Ayat 7, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ya. Ayat 8, wah ini batu. Kasih bukan hanya kepada saudara, tapi kasih akan semua orang. Oke, selanjutnya. Ayat 8. Sebab apabila semuanya Ayat 8. Ya. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Wah. Ini tulisan-tulisan selaras ya, Pak Sutrisno itu tadi. Mungkin makanya kita membangun keimanan kita yang utuh gitu. Itu Pak Sutrisno, betul. Kita diingatkan. Jadi ada banyak ayat-ayat lain yang ingin menggambarkan bahwa Tuhan Yesus dan juga rasul-rasulnya memberikan dasar kehidupan kita yang utuh gitu. Ya. Tapi mungkin diksi atau jargon atau
apa ya, vocabnya atau itunya lain, tapi sama kontennya gitu. Konsepnya juga sama. Ya. Ya, bagaimana Pak Tris? Cukup? Cukup Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ini ada pertanyaan Pak Sandi di kolom chat. Oh, di kolom chat, silakan. Pak, bagaimana dengan pelayanan? Apakah kalau kita masih dalam hati, kita masih belum ada hati untuk pelayanan? Nah, bagaimana penilaian hidup keagamaan kita? Itu bagaimana Pak Sandi? Silakan. Apakah kalau kita masih belum ada hati untuk pelayanan, maksudnya belum rindu melayani, gitu. Belum rindu melayani. Bagaimana Pak nilai keagamaan kita? Nilai hidup keagamaan kita? Oke. Saya menjawabnya dengan begini. Di dalam keterlibatan untuk melayani butuh proses, betul ya? Ini Bu Nurani ya? Ya, ini nanya Bu Nurani atau Pak Okstan? Iya Pak, Bu Nurani. Ya, dua lah Pak. Dua ya. Oke. Di dalam kehidupan pelayanan itu butuh proses. Proses dia untuk bisa punya hati yang lebih dalam dan yang lebih dipersembahkan kepada Tuhan. Bahkan bukan hanya itu kasusnya Bu Nurani. Ada orang yang sudah melayani tapi tidak punya hati lagi, tapi tetap melayani. Pak Sandi agak keras bisa suara. Oh iya. Agak pelan suara. Ya, betul. Jadi gini, yang pertama kasusnya kan belum punya hati, ya, dan belum melayani. Yang kedua sudah melayani tapi nggak punya hati. Ya, melayani dulunya mungkin, tapi nggak punya hati. Itulah makanya Rasul Paulus bilang apa? Jangan kendor semangatnya, ya. Lalu ada orang juga yang melakukan pelayanan, tapi hatinya salah, motifnya salah. Nah, ini gimana nih kasus-kasus begini? Saya menarik kepada pertanyaan Bu Nurani, kalau belum ada hati bagaimana? Apakah kita minta untuk melayani atau tidak? Dia bisa belajar untuk melayani, ya, menjadi satu proses untuk dia bisa belajar tentang hati melayani. Karena begini loh, pada kenyataannya orang-orang ini, banyak orang yang melayani itu punya hati melayani pada saat dia melihat orang lain yang punya hati. Mengerti Bu Nurani? Contoh, nggak tahu Ko Sutrisno pernah cerita nggak waktu dia pertama kali masuk gereja itu karena olahraga ya? Betul, saya karena banyak teman waktu itu masih SMP. Iya. Kita berdelapan. Tempat sekolah kita dekat sama Pregolan. Petrus ya? Ya. Jadi bukan Pak, di YMCA. Oh, YMCA, IMKA. Ya. Loh kok IMKA, YMCA Pak? Oh iya. Jangan iya, YMCA. Lain. Jadi di YMCA itu kita kan dekat. Jadi kita berdelapan masuk. Jadi kita punya komunitas dalam arti kita kan punya teman. Jadi kan enggak canggung ya. Masuk dalam komunitas Pregolan itu disambut sama teman-teman yang lain. Nah, di situ kita berinteraksi. Ya. Dan dari situ terus teman-teman Pregolan mengajak di bidang-bidang masing-masing. Ada yang paduan suara, ya, ada yang persekutuan. Betul. Catatan ini penting bagi kita. Pertanyaan Bu Nurani dan apa yang Pak Sutirno sampaikan adalah kita ini perlu display, maksudnya gini, perlu memberikan semacam contoh kepada orang-orang semacam ini Bu Nurani. Apa sih artinya hati sebagai dasar untuk melayani? Kalau enggak mereka juga enggak akan belajar gitu membangun hati atau motivasi dalam melayani.
Mereka bisa dalam proses belajar dulu. Bahasa kerja tuh magang atau apalah istilahnya. Atau training. Atau apa sih namanya, pra-pelayanan. Atau keterlibatan dulu belajar gitu. Misalnya gini contoh ya. Kan guru sekolah minggu kita ajak, aduh saya ini masih mau tahu apa sih ngajar sekolah minggu, belum ada hati nih. Oke, kamu lihat dulu ngajar bagaimana. Nanti kita doakan. Perlu ada proses itu, Bu. Makanya saya tekankan, perlu ada proses. Nah kalau dia sama sekali nanti dalam proses gitu, terus dia, aduh saya nggak punya kerinduan, ya kita jangan paksakan, karena nanti kalau dia nggak punya hati terus melakukan sesuatu nanti terpaksa karena nggak enak sama kita gitu loh, karena sungkan sama kita, itu juga nggak enak loh melayani seperti itu. Jadi gini, perlu adanya proses awal di mana seseorang bisa dilibatkan untuk melihat, karena begitulah cara untuk kita bisa mengajarkan, bukan hanya mengajarkan teknik mengajar, bukan hanya mengajarkan teknik berapat, bukan hanya mengajarkan cara untuk memuji, tapi hati di dalam kita melayani. Itu perlu. Maka ada proses untuk melihat itu. Rasanya itu kita sudah lakukan, ya, Bu Nurani. Demikian Bu Nurani. Tapi kalau misalnya sudah begitu proses, aduh saya lagi nggak punya hati, itu bisa dua kemungkinan. Mungkin dia perlu istirahat dulu. Mungkin ada beban terlalu berat, batinnya lelah. Nanti fase nggak tahu. Pada berikutnya mungkin kita akan bicara tentang mengatasi kelelahan batin mungkin. Ya mungkin pada satu saat kita mengatasi. Karena itu banyak yang terjadi dalam kehidupan orang ya. Batinnya lelah, mudah marah, tersinggung, sensitif, pikirnya negatif. Terus rasanya kok Tuhan jauh gitu, kayak gitu-gitulah. Kayaknya saya ini salah, semua orang itu, tapi kebalikannya, saya ini benar, semua orang salah, gitulah, kayak gitu-gitu cara. Nah itu perlu, nanti kita perlu berpikir bagaimana mengatasinya. Itu salah satu tanda seseorang, kamu break dulu deh, sabbatical lah. Pendeta aja ada sabbatical juga, 10 tahun ada sabbatical, ada satu masa untuk mengasah kembali ya, mericas kembali, perlu ada itu ya. Tapi kalau memang sudah dalam kasus sudah belajar, ada pra-pelayanan, terus dia bilang aduh saya nggak punya hati, mungkin dia punya hati di tempat lain untuk melakukan sesuatu yang memang Tuhan taruh di dalam hatinya. Begitu Bu Nurani jawaban saya. Ya baik, terima kasih Bu Nurani. Terima kasih Pak Sandi. Ya. Ya. Tapi Bu Nurani enggak kan, rasanya hatinya terus berkobar ya. Masih di Wiyung kok. Masih di Wiyung. Huh? Hatinya hanya satu buat Pak Okstan kan. Iya, asik. Ya, bagi ya Bapak Ibu Saudara yang lain, mari ini adalah kesempatan kita. Pak Sigit ketawa-ketawa nih. Apa nih? Ngopi dah. Mau bertanya itu Pak. Oh, mau nanya. Ya, jangan sungkan-sungkan Pak Sigit. Nggak apa-apa kok. Mau ngirim kopi lah. Oh, tahu. Ya. Silakan yang lain. Pak Sandi tanya dong. Oh ya, silakan. Ini tanyanya berat nih. Nggak jadi deh. Enggak. Aku siap pegangan dulu. Saya pegangan kursi dulu. Slide terakhir tuh yang WW itu ya Pak ya? Iya. Witness itu kayaknya bagian paling sulit ya Pak. Apalagi kalau kalau kayak saya yang kerjanya selalu gitu, latar belakangnya heterogen gitu, berbeda gitu ya. Terus cuman kalau kita udah bagian kayak di spotlight nggak pakai bedak. Kalau udah bagian yang kayak values, kita ngomongin values sudah pasti beda Pak. Kayak values-nya orang Kristen kan pasti beda dengan yang bukan gitu. Nah, berarti kan ada kesempatan untuk bersaksi ya. Cuman untuk ukuran saya yang sama sekali nggak hafal perikop Alkitab manapun, saya takut hanya mencomot aja, itu tipsnya apa ya Pak? Oke. 4 tips. 1, ini masuk
masukan bagi tips yang pertama adalah melatih diri. Ini masukan bagi kami untuk melatih Pak Okstan ini ya. Kita Pak Okstan untuk melatih jemaat dalam melakukan kesaksian. Gini, ada namanya living life testimony. Jadi bukan testimoni yang susah-susah, tapi menyaksikan apa yang itu yang terjadi pada 50 hari ini. Living life testimony. Mungkin kita bisa latih. Saya bersyukur ya, jemaat kita sudah mulai. Nanti kita latih lagi Pak Okstan ya, Pak Dani ya, Pak Sutrisno ya, jemaat kita latih terus supaya menjadi orang-orang yang bisa menyaksikan. Terutama konteksnya beda-beda. Ada konteks heterogen, ada konteks ini. Nanti kita bisa bantu di dalam latihan. Jadi tips pertama harus kita latih, Melva. Kadang-kadang orang yang tidak dilatih memang rada canggung dan bingung. Bagaimana caranya kan? Tips yang kedua adalah kita perlu mengerti kebutuhan orang yang mendengarkan kesaksian kita. Kadang-kadang dia nggak butuh apologetik ya. Dia nggak butuh jauh-jauh ya. Tapi dia butuh ini aja, semacam perhatian. Dia butuh didoakan aja. Nah, kadang-kadang gini, malah banyak orang jadi percaya Tuhan Yesus karena kamu punya masalah apa? Ini bosnya ya, beberapa orang yang sharing. Dia hanya berdoa, nyebutkan nama-nama karyawannya di kantor setiap hari, membuka kantornya dan membangun mesbah setiap hari di kantornya, terus menyebutkan nama karyawannya. Pada satu saat karyawannya itu punya pergumulan dan saya doakan kamu setiap hari dan keluargamu. Saya doakan terus. Mau nggak kamu saya ajak berdoa untuk pergumulanmu ini? Maka dia punya partner doa. Itu belum jadi Kristen waktu itu, tapi dia mau berdoa, didoakan. Nah, lama-lama dia melihat tadi yang Melva bilang, dia melihat karyawan ini melihat value. Nilai yang bosnya ini hidupi. Nah, itu yang kedua ya. Yang kedua itu mungkin melalui kebutuhan ya, mengerti kebutuhan orang yang kita layani gitu, yang kita mau saksikan. Jadi nggak sembarangan asal tembak gitu loh. Nanti malah nggak tepat. Yang ketiga, karena gini, kesaksian ini merupakan sebuah indikasi juga dari kehidupan kerohanian kita ya. Yang ketiga, tadi mengerti kebutuhan. Yang pertama tadi pakai melatih, mengerti kebutuhan. Ya. Yang ketiga ini kita perlu punya jejaring, punya grup yang bisa mensupport kita. Kadang-kadang dengan grup itu, dengan kita punya semacam support team ya, itu menolong kita untuk sekarang ini next step-nya begini, next step-nya gini. Nah, kadang-kadang di beberapa tempat itu ketika orang mau percaya, kelompok ini diajak untuk memberikan konfirmasi tentang iman gitu. Ya, perlu ada kelompok yang mengkonfirmasi tentang iman. Ini supporting group penting. Ya. Yang keempat memang disinilah pentingnya tadi yang Ko Trisno katakan, iman dan perbuatan konsisten atau integritas hidup. Karena sesungguhnya yang menjadi firman Tuhan mengatakan kita ini adalah yang surat Kristus yang terbuka itu, yang dibaca. Jadi bagaimana orang membaca hidup kita? Kesaksian hidup kita adalah hidup itu sendiri. Itu Melva. Tapi yang pertama memang perlu dilatih ya. Ada teknik-teknik taktis dan praktis untuk melatih. Nanti bisa diagendakan oleh tim pengajaran. Pasti nih siap ini Jemaat Wiyong nih untuk dilatih nih. Mohon maaf ya jemaat. Tuh, jangan maaf dong. Ini bagus nih. Akan idenya. Ada Zoom lagi. Oh enggak, ini langsung on-site ini. Oh gitu. Thank you Pak Sandi.
Ya. Kak Melva mau dilatih di mana, Kak Melva? Ya pokoknya Pak Omoksan suka Excelso boleh, wes sembarang pokoknya sing ono AC-ne wes pokoknya. Oke. Sing nggak panas. Nggak panas ya. Sip dah. Kalau gitu saya mau melatih. Iya, terima kasih Kak Melva. Makin malam makin seru, makin malam makin berhikmat ya. Dan makin malam makin ditunggu pertanyaannya apa. Makin bijaksana rasanya. Asik. Iya. Mari Bapak Ibu yang belum bertanya silahkan ya. Terbuka ruang pertanyaan yang cukup lebar. Silahkan. Saya mau bertanya Pak Sandi. Silakan Pak Budi. Ini Pak Budi. Oke Pak Budi, Ya. silakan. Ini mengenai spiritual dan religius. Ini kan mengenai kerohanian. Ya. Ya toh. Nah, tetapi dalam kehidupan kita selain rohani ada jasmani. Kadang-kadang keduanya itu bertentangan. Seperti yang dialami oleh Paulus sendiri. Dia ingin berbuat ini tapi bertentangan dengan ini. Sehingga kadang-kadang dia berusaha kalau bisa duri itu lepas dari tubuhnya. Nah, terus Tuhan sendiri berkata, dengan duri itu engkau mengetahui bahwa Tuhanlah yang lebih berkuasa. Pertanyaannya, bagaimana kita sebagai orang awam menghadapi yang selain kerohanian dan duniawi yang bertentangan terus ini, Pak Sandi? Itu yang saya, dan apa yang dikatakan untuk di training, sekarang ini kebetulan masa corona, kita nggak bisa apa-apa ini, Pak. Oke. Ya, itu aja. Nah, ini berarti masalah satu yang penting masalah prinsip ya, masalah. Iya, betul. Oke, ini yang jawab bisa Pak Dani nih. Bisa tolong kalau soalnya kalau prinsip kan prinsipil memang itu gini, kecenderungan kita di dalam kehidupan ini adalah benturan-benturan itu di dalam. Peperangan kita sebenarnya ada di dalam, Pak ya. Ya. Ya ini. Nah, makanya butuhnya komunitas. Betul kata Pak Budi. Ini online begini komunitas kita perlu dikuatkan memang supaya kita bisa saling support ya. Nah, ini mungkin teman-teman penatua yang bisa nanti menjadi pertimbangan atau memberikan respon ya. Memang tidak mudah. Tapi ini bicara metode, coba kita pikirkan metode yang minimal bisa mensupport jemaat untuk membangun kehidupan kerohaniannya dengan adanya online begini, PA, terus kumbang, siapa lagi, kesaksian 50, itu kan menjadi upaya kita untuk terus membangun gitu. Nanti mungkin ada hal-hal yang lain yang bisa dipertimbangkan dan dipikirkan Pak Budi. Tapi Amin. catatan, Terima kasih. tapi Betul. catatan ini baik bagi kita untuk terus kita mengkreasikan ya, hal-hal yang menjadi semacam ikatan, engagement bahasanya itu. Makanya saya cari apa ya, bahasa yang paling tepat engagement itu apa ya? Keterkaitan, konektisitas, persekutuan, keguyupan itu memang perlu. Amin. Ya, kayaknya Pak Budi butuh itu dan seperti saya butuh itu, Pak ya. Oke, itu aja Pak Budi. Makanya Ibrani bilang jangan menjauhi apa? Pertemuan-pertemuan ibadahmu kan? Ibadah. Oke. Saya kalau boleh mengusulkan seperti sport apa tadi Pak Sandi ngomong komunitas itu ya yang saling mensupport satu dengan yang lain ya. Memang kan kita kalau membuat teknik untuk buat grup-grup kan kesulitan, Pak. Kalau misalnya bagaimana kalau misalnya dari jemaat ada yang membutuhkan dukungan hal itu, mungkin support group itu melalui tim hamba Tuhan misalnya ya. Misalnya tim hamba Tuhan nanti mengajak beberapa penatua yang
bisa kita sama-sama disesuaikan dengan kondisi jemaat yang membutuhkan support itu, kita sama-sama saling mendukung, dibuat satu grup gitu. Nanti kalau sudah selesai, nanti ini bisa lagi. Nanti kalau ada lagi, buat grup lagi. Sudah selesai, bisa lagi. Kalau seperti itu, menurut Pak Sandi gimana? Memang ada beberapa bentuk grup ya Pak Sutrisno dan teman-teman. Ada yang grup permanen, ada yang grup namanya yang dibagi per 3 bulan gitu atau per 2 bulan. Apapun bentuknya nggak apa-apa. Tapi tetap perlu ada partner gitu, yang memang apapun grupnya nanti yang permanen atau tidak permanen, tetap ada partner doa gitu loh, atau partner tetap perlu. Kadang-kadang bisa otentik dengan satu orang itu udah cukup menurut saya. Yeah. Kadang-kadang ada banyak orang yang tidak bisa otentik ke satu orang, ke kelompok yang banyak, kelompok yang terdiri dari orang yang banyak. Betul. Tapi pentingnya dia punya partner di dalam perjalanan imannya itu. Yeah. Jadi apa bentuknya nanti coba dipikirkan. Pertama memang supportingnya sih ada grup gitu loh. Tapi seringkali yang penting bukan grupnya aja, tapi bagaimana dia bisa terbuka dengan seseorang di dalam perjalanan ini. Itu Pak. Ya, itu yang penting sih memang. Baik, terima kasih. Kalau berbicara tentang support group, itu menjadi moto dari si Dewasa Muda, Pak Sandi. Oh ya. Iya, live support group. Nah, ini ada ketuanya di sini, Pak. Kalau boleh disenggol-senggol. Selamat malam semuanya. Asik. Mantap. Ya, Bapak Saudara, ada lagi yang ingin ditanyakan yang lain yang masih belum jelas, yang masih ingin memerlukan tanggapan lebih lanjut, silahkan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Ingin mempertegas seperti apakah spiritualitas yang berpadu dengan religiusitas. Akhirnya blue bar and red bar sudah terbahas kan ya Pak Sandi? Iya, itu sudah dibahas tapi belum dites. Oh, belum dites. Oh, ada tesnya ternyata Bapak Ibu. Ada tes blue bar dan red bar ternyata. Ada yang mau ikut? Ya, saya mau tanya Pak Dhani. Silakan Pak Gatot. Pak Gatot ya. Pak Gatot Pak. Ya, terima kasih. Saya menyikapi pertanyaan dari Bu Nurani, seorang yang belum punya hati untuk melayani. Ini menurut pandangan saya. Sebenarnya kita sebagai orang yang sudah menyerahkan diri, ya, sebagai orang percaya di Badan Gusti dan sebagainya, itu saya kira kan sudah punya hati untuk melayani. Dan hanya saja itu memang mempunyai proses. Yang saya tanyakan begini Pak Sandi, apakah dalam hal ini hati seorang itu juga menunggu komando dari Tuhan, maksudnya panggilan dari Tuhan. Sebenarnya kita sudah otomatis sebagai orang percaya dan sudah melalui proses semuanya. Hanya tadi maksudnya dari secara agamis ya, atau mungkin secara dia punya spirit jelas. Hanya kapannya itu apakah tidak menunggu, mungkin Tuhan belum manggil seorang itu untuk mempunyai hati melayani. Mungkin begitu Pak Sandi. Ya. Mohon. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Gatot, ini baik sekali nih. Kalau saya di dalam proses tadi pengenalan atau pra pelayanan atau apapun namanya, dalam masa training atau masalah rekrutmen, dalam proses rekrutmen, saya teringat pada beberapa kasus di Alkitab, seperti Musa, siapa namanya, si Petrus ya. Musa itu dipanggil Tuhan pada saat dia biasanya mengembalakan kawanan domba. Artinya apa? Tuhan memanggil seseorang itu pada saat dia bekerja.
Petrus itu malah diperintahkan Tuhan Yesus, tolong tebarkan jalamu ke sana. Pada saat itu dia dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Apa sih artinya? Ada bagian kita, Pak. Ada bagian Tuhan. Tuhan itu memang memanggil. Tapi panggilan Tuhan itu dinyatakan pada saat kita mungkin dalam proses tadi keterlibatan itu. Jadi dua hal itu perlu paralel berjalan. Kalau saya melihatnya begitu, Pak. Ada orang-orang khusus memang dipanggil pada saat dia mungkin di rumah atau pada saat dia malah sendiri atau apa, bisa juga. Tapi kalau melihat case-nya Musa dan Petrus itu pada saat mereka tuh bekerja, Tuhan panggil dia. Nah, kalau saya sih dari sisi ini tetap libatkan orang. Mungkin pada proses itu Tuhan akan secara khusus menaruh hatinya di dalam hati orang ini. Itu, Pak. Pak Gatot. Ya. Jadi melalui proses ya. Tapi termasuk kan juga menunggu karya di mana Tuhan harus bekerja pada diri mereka ya Pak ya. Ya, mungkin begitu Pak ya. Itu hal yang penting Pak untuk melakukan sesuatu. Tapi kan kita nggak tahu kapan. Nah, kita nggak tahu kapan. Yang kita menjadi bagian kita adalah kita. Kadang itu kadang kita nggak tahu kapan, maka kita melakukan bagian kita itu tadi. Baik, silakan. Baik, terima kasih Pak Gatot. Terima kasih atas pertanyaan dan responnya. Ada lagi dari Bapak Ibu Saudara yang ingin bertanya? Ada lagi? Sudah yakin? Kesempatan terakhir. Oh ya, Bu Leonin. Terakhir Pak Sandi, ada Bu Leonin yang bertanya. Baik, silakan. Selamat malam Pak Sandi. Silakan Bu Leonin. Tentang tadi yang Melva tanyakan bahwa belum siap kalau misalkan memberikan kesaksian mesti menghafalkan firman Tuhan, seperti itu Pak. Nah, saya itu pernah apakah ini juga boleh disebut kesaksian ya Pak? Jadi ketika itu saya hidup di kos-kosan, ada anak kos, dia dari lain agama. Setiap kali dia mau berangkat kerja, dia pamit sama saya. Saya cuma bilang, oh ya nak, Tuhan Yesus memberkati. Dan anak ini setiap mau berangkat kerja, pasti Pak datang kepada saya. Itu yang pertama Pak. Apakah itu juga merupakan satu kesaksian Pak? Yang tanpa kita memerlukan ayat-ayat kitab suci ya, tanpa memerlukan firman Tuhan, tetapi dengan cara kita bahwa kita menunjukkan bahwa kita ini orang Kristen dan memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Yang pertama. Kemudian saya pernah juga berada di Magetan. Saya mengikuti seseorang di sana di sebuah desa. Dan di sana saya berjalan ke rumahnya orang-orang desa itu karena mereka bukan mayoritas Kristen, tapi kami mempunyai visi untuk membawa mereka menjadi orang Kristen. Saya mengajarkan berdoa kepada mereka, Pak. Nah, suatu kali mbok-mbok ini datang ke rumah. Bu, sampean bener, Bu. Saya tadi pagi berdoa. Saya minta tolong pada Tuhan Yesus agar dagangan saya laku, Bu. Puji Tuhan, Bu, dagangan saya laku. Ternyata betul loh, Bu. Tuhan Yesus itu mendengar doa kita. Nah, seperti itu, Pak. Apakah ini juga bisa dibilang bahwa kita ini sedang bersaksi, Pak? Ya. Itu saja, Pak. Baik. Saya Bapak Ibu bisa mencermati ya kesaksian 50 hari itu yang melibatkan jemaat, kan ada dua konten utama.
dari kesaksian. Yang pertama adalah pengalaman iman. Yang kedua adalah pemahaman. Nah, ini dia. Pemahaman dan pengalaman tidak boleh dilepaskan. Kita harus berbasis pada pemahaman, dan pemahaman kita tentu berdasarkan kepada firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan. Karena di sanalah menjadi kekuatan kita. Tapi jangan lupa, kita bersaksi juga tentang pengalaman-pengalaman iman kita. Dan pemahaman tanpa pengalaman rasanya kadang-kadang tidak sesuai dengan kebutuhan orang. Tapi pengalaman-pengalaman tanpa pemahaman yang benar nanti bisa nggak karuan gitu. Bisa jadi kemana-mana gitu kan. Yang mau kita saksikan siapa? Yaitu Tuhan gitu. Ya kayak gitulah. Jadi betul kata Bu Lioni, perlu ada semacam duet atau kombinasi yang utuh antara pemahaman dan pengalaman. Itu betul, Bu. Ya. Terima kasih Pak Sandi. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan, tanggapan, dan juga partisipasi kita semua pada malam hari ini. Nah, di akhir PA kita pada malam hari ini, saya yakin bahwa kita menjadikan hidup ini menjadi kesaksian yang lebih hidup ya. Dan biarlah hidup relasi kita dengan Tuhan itu terpancar keluar gitu. Nah, mohon dengan kasih di dalam mengakhiri PA kita pada malam hari ini, Pak Sandi menyampaikan closing statement dan juga diakhiri dengan doa penutup. Silakan Pak Sandi. Kehidupan bersama dengan Tuhan yang bangkit itu akan membangkitkan diri kita dan membangkitkan orang lain dalam berjalan. Maka marilah kita terus berjalan dengan Tuhan yang bangkit. Terima kasih Pak Sandi. Terima kasih. Untuk menutup di dalam doa, mohon dengan kasih Pak Sandi juga menutupnya di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penyediaan Tuhan atas hidup kami dan seluruh jemaat-Mu. Engkau sungguh bangkit, membangkitkan kami. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kekuatan-Mu, sehingga kami bisa tetap setia. Dari perkara-perkara yang kecil, terima kasih Tuhan. Perjalanan hidup kami bersama dengan Tuhan yang bangkit akan terus kami jalani. Sampai saatnya Engkau atau kami dipanggil Tuhan mengalami kehidupan yang sempurna bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Tapi di dalam masa-masa ini, kiranya ini masa kami yang dipenuhi dengan kemenangan meski kami bisa jatuh. Dipenuhi dengan kesaksian meski kami kadang takut. Dipenuhi dengan sukacita meski kami juga bisa berduka. Dipenuhi dengan kekuatan dan persekutuan meski kadang-kadang kami merasa lelah dan mau sendiri. Tuhan, kiranya kami boleh mengalami kehidupan rohani, kehidupan spiritualitas yang terus bertumbuh di dalam Kristus bersama dengan umat dan komunitas ini. Terima kasih ya Tuhan, saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus terus tercurah setiap hari, baru setiap hari. Menguatkan dan meneguhkan iman di dalam perjalanan ini. Sukacita dan kebahagiaan terus menyertai saudara, kini, seterusnya, sampai sepanjang masa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Sandi, terima kasih Pak Jemaat sekalian yang sudah hadir. Ya.
Terima kasih Pak Sandi. Terima kasih. Terima kasih Pak Sandi. Terima kasih semua. Sebelum beralih, kita berfoto dulu ya. Oke. Semua. Ya, terima kasih semua. Sebelum beralih, kita berfoto dulu ya. Oh, tadi ada yang lepas tuh, Bu Lena lepas tuh kayaknya. Oke, nggak apa-apa. Ya, kita berfoto dulu ya. Mohon izin menampakkan video. Pak Budi hilang. Iya, hilang. Oke, Pak Wuri, Bu Diana, Bu Lolita. Bu Lolita tidur. Bu Lolita, oke. Ya, nggak apa-apa ya. Oke, kita akan berfoto dulu sebentar. Ya, kita akan berfoto dalam 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Sampai jumpa. Terima kasih buat ibu-ibu semua, bapak-bapak semuanya. Ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Selamat malam. Selamat Selamat malam. malam. Ya, selamat malam semuanya. Tuhan berkati. No.